Seiring berjalannya waktu, terlebih di zaman modern seperti sekarang ini, pembangunan berlangsung secara terus-menerus. Kita sering menjumpai bangunan atau gedung pencakar langit terutama di kota-kota besar. Tentunya pembangunan tersebut tidak luput dari keringat serta kerja keras para pekerja konstruksi. Seperti halnya pekerjaan yang lain, konstruksi memiliki resiko tersendiri dalam pekerjaannya. Risiko yang muncul dapat berupa kerugian material atau bahkan yang paling parah dapat menyebabkan adanya korban jiwa. Seperti yang kita tahu, konstruksi adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat dan memiliki risiko tinggi. Meskipun kejadian kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi ini terbilang langka atau bahkan jarang nampak di permukaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan pada pekerja tersebut. Salah satu berita yang viral mengenai resiko pekerja konstruksi yaitu banyaknya kematian dari para pekerja yang membangun stadion di Qatar. Pembangunan tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Piala Dunia 2022. Nah, kejadian tersebut sangat disayangkan oleh para penikmat sepak bola di seluruh dunia. Bayangkan, event yang seharusnya menjadi kebahagiaan dan kesenangan bagi banyak orang ternyata juga merenggut kebahagiaan dari keluarga korban yang bersangkutan. Ini berhubungan dengan salah satu hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap adanya resiko kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi adanya resiko dari menjadi pekerja konstruksi. Secara umum bisa dibagi menjadi dua, faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis adalah faktor yang berhubungan antar pekerja dengan lapangan secara langsung. Beberapa contohnya adalah kesalahan peralatan dan kelalaian pekerja. Sedangkan faktor non-teknis adalah faktor yang tidak berhubungan langsung dengan lapangan, seperti tekanan atasan dan tingkat stres dari pekerja. Pada kasus Piala Dunia kemarin, para pekerja dituntut untuk membangun banyaknya stadion di Qatar dengan waktu yang cukup terbatas. Dikarenakan terbatasnya waktu yang diberikan oleh atasan, maka pekerja dituntut untuk bekerja lebih intens dan berakibat pada banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Ini adalah salah satu contoh kasus dengan faktor resiko non-teknis yang berupa tekanan dari atasan. Faktor-faktor di atas mempengaruhi adanya resiko, namun tidak menjelaskan mengenai apa resiko yang dialami oleh pekerja konstruksi tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai apa saja resiko yang dialami oleh pekerja konstruksi tersebut. Kita tidak mungkin akan membahas semua resiko yang ada, namun kita telah memilih beberapa resiko yang paling umum terjadi. Berdasarkan analisa, maka resiko pekerja terjatuh dari ketinggian dan resiko kren roboh merupakan yang paling banyak terjadi. Faktor manusia dan lemahnya penerapan K3 pada lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Faktor manusia itu sendiri diantaranya meliputi usia, masa kerja, pengalaman, disiplin kerja, waktu kerja, kondisi fisik, dan mental. Sedangkan penerapan K3 dasar di lingkungan kerja masih sangat kurang seperti APD atau alat pelindung diri dan rambu-rambu peringatan. Adapun saran yang dapat diberikan untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi pekerja konstruksi adalah 1. Setiap pekerja diwajibkan menggunakan alat-alat pelindung diri seperti safety helmet, safety boot, masker, kacamata pelindung, baju kerja, sarung tangan, dan juga tali atau sabuk pengaman. 2. Dilakukan pengawasan secara langsung kepada para pekerja agar para pekerja dapat bekerja secara serius dan lebih bertanggung jawab sehingga proyek dapat selesai tepat waktu. 3. Pemberian pengarahan kepada setiap pekerja sebelum melakukan pekerjaan. 4. Dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala untuk kren dan juga alat-alat konstruksi lainnya. 5. Sebaiknya perusahaan konstruksi mempunyai tenaga ahli di bidang K3 yang telah mempunyai sertifikat ahli di bidang K3. 6. Setiap perusahaan konstruksi mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek yang dikerjakannya dan melaporkannya kepada instansi terkait untuk mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.